Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai kelainan-kelainan pada lensa mata. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putulia Rusita Dewi dengan NIM 211304104 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Biologi. Langsung saja untuk soal yang nomor satu, mengapa kelainan mata berupa hipermetropia, miopi, dan astigmatisme itu bisa menyerang seseorang dan apa tandanya? Nah, yang pertama itu ada hipermetropi. Nah, kelainan mata berupa hipermetropi ini itu terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata itu tidak terfokus ke tempat yang semestinya atau retina, tetapi itu terfokus ke belakangnya sehingga menghasilkan suatu penglihatan kabur pada jarak pandang yang dekat. Kemudian ada miopi. Kelainan mata ini berupa miopi terjadi akibat kelainan freksi pada mata. Hal tersebut menyebabkan cahaya masuk ke mata dan fokus cahaya jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan pengaruh dari lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada astigmatisme yang merupakan mata silinder yang bisa terjadi bersamaan dengan mata rabun dekat atau rabun jauh. Umumnya, kelainan ini itu terjadi pada kelengkungan mata yang menyebabkan astigmatisme ini sudah terjadi sejak lahir. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, yaitu apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari munculnya kelainan-kelainan mata berupa hipermetropia, miopi, dan astigmatisme. Nah, yang pertama itu sebaiknya tidak membaca terlalu dekat dengan waktu yang terlalu lama hingga 2 jam atau lebih. Kemudian yang kedua, hindari membaca terlalu lama tanpa istirahat. Kemudian yang ketiga, berilah kesempatan bagi mata untuk istirahat setelah membaca terlalu lama. Kemudian yang keempat, penerangan yang digunakan sebaiknya datang dari arah yang tidak mengakibatkan bahan bacaan itu tertutup oleh bayangan tubuh kita. Kemudian yang kelima, hindari membaca di bawah penerangan langsung yang terlalu kuat. Nah, rasa silau yang terlalu lama itu dapat menyebabkan kelelahan. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3 itu, aktivitas apa yang beresiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata miopi? Mengapa demikian? Nah, aktivitas yang beresiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata miopi yaitu yang pertama, kebiasaan membaca terlalu dekat, kemudian menggunakan komputer, dan juga gadget yang terlalu lama, serta juga menonton televisi yang intensitasnya tertentu. Nah, kebiasaan aktivitas membaca yang terlalu dekat, lebih dari 30 menit secara terus-menerus, itu dapat menyebabkan tonus otot siliaris itu menjadi tinggi, sehingga lensa menjadi cembung yang mengakibatkan bayangan objek itu jatuh di depan retina dan menimbulkan miopi. Kemudian, mengoperasikan komputer lebih dari 4 jam sehari itu dapat memperberat kerja otot mata untuk mengatur fokus dan menimbulkan ketegangan pada mata. Kemudian menonton televisi dengan intensitas tertentu juga beresiko tinggi untuk memunculkan miopi. Kemudian, untuk soal yang nomor 4 itu ada aktivitas apa yang beresiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata hipermetropia. Mengapa demikian? Nah, kebanyakan penyakit ini itu disebabkan oleh faktor genetik yang sudah dibawa sejak lahir. Nah, hipermetropia ini terjadi melalui cahaya yang masuk ke mata dengan tidak terfokus di dalam retina, namun terfokus pada bagian belakangnya. Nah, hal ini terjadi karena kornea itu terlalu datar atau kurang melengkung dan lensa yang kurang tebal dan pendeknya bola mata. Nah, kemudian faktor lainnya yaitu trauma ataupun penyakit yang dialami oleh penderita.
Selanjutnya untuk soal yang kelima itu, jika ada orang yang menderita kelainan mata hipermetropia, miopia, atau astigmatisme, kacamata apa yang cocok untuk digunakan untuk mengatasinya? Nah, untuk mengatasi hipermetropi itu menggunakan kacamata berlensa cembung yang bersifat untuk mengumpulkan berkas cahaya. Kemudian untuk mengatasi miopi, itu gunakan kacamata berlensa cekung yang bersifat menyebarkan, berkas cahaya. Kemudian kacamata untuk mengatasi astigmatisme itu menggunakan kacamata berlensa, silindris, yang di mana lensa silindris ini dapat membantu pembiasan cahaya jatuh tepat di retina. Baik, itulah, jawaban saya mengenai LKM kegiatan yang pertama mengenai kelainan-kelainan pada lensa mata. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, sampai jumpa.